Selamat datang kembali di obrolan mahasiswa. Tapi malam hari ini tidak hanya obrolan mahasiswa saja, karena malam hari ini obrolan mahasiswa bekerja sama dengan Aliansi Mahasiswa Bandung Raya atau AMBIAR, gerombolan orang-orang yang saat ini sedang memprotes UKT. Nah, malam hari ini saya ditemani oleh Alfi dari AMBIAR ya, Iya. koordinator AMBIAR sekarang. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol perihal liberalisasi pendidikan tinggi, terus kemudian kenapa sampai sekarang mencuat isu atau tuntutan penolakan pembayaran UKT dan pengembalian UKT yang semester kemarin. Lalu kemudian, karena ini pembahasan terakhir adalah demokratisasi kampus, karena begitu teman-teman ini banyak memprotes soal UKT, banyak dari kampus yang bisa dibilang DO ya. represif banget ya, bahkan ancaman-ancaman DO itu. Nah, untuk itu, karena teman-teman AMBIAR ini saat ini memang sedang mengkampanyekan soal tuntutan UKT khususnya di masa pandemi ini. Sebenarnya tuntutan UKT ini udah lama juga, Bung ya. Ada dulu aku tahun lalu kalau tidak salah, tahun 2018 kalau tidak salah ada pertemuannya di apa ya, di Jogja. Iya. Diinisiasi kawan-kawan FMN kalau tidak salah waktu itu. Nah, Bung mungkin perkenalan dulu Bung sama kawan-kawan di luar sana. Oh iya. Nama aku Alfi Haryanja. Aku dari Unpad, kebetulan semester tua. Dan sekarang aku di AMBIAR bareng-bareng kawan-kawan FMN sama Pembebasan Bandung juga. Dan juga kawan-kawan yang lain, terutama di 4 kampus di UPI, di Unpad, di UIN, sama di ISBI satu lagi. Baru 4 kampus. Oh iya. Nah, ini kan Bung, kawan-kawan AMBIAR ini baru terbentuk kan pas pandemi. Betul, baru. Jadi sejauh ini ada FMN sendiri, terus Pembebasan Bandung sama? Kita juga nge-guide dari PMII Komisariat UIN dan Gunung Jati Bandung, cabang kabupaten tapi bukan cabang kota. Oh ya. Baru 3 itu, tapi kita lagi perluasan ke organ-organ lain, terutama di organ-organ ekstra sama ya intra dipinggirkan dulu lah. Ekstra gitu. Nah ini terus baru kampus negeri ya? Iya. Karena kampus swasta juga bingung ini. Efek swastanisasi ini bagian dari yang meliberalisasi pendidikan kan, swastanisasi ini. Swasta itu wujud konkret, wujud utama dari liberalisasi. Wujud konkret dari liberalisasi pendidikan. Makanya banyak gitu teman-teman swasta. Dan kebetulan aku kalau dulu kuliah di negeri, sekarang di swasta itu banyak nanya. Terus kita mau bagaimana ini? Kita tuntut katanya apa? Kita nggak kasihan gitu dengan pegawai-pegawai di kampus. Aku bilang, bukan masalah itu, transparansi. Iya, betul. Ini anggaran dibuat apa kan? Nah itu yang aku bilang ke kawan-kawan karena memang mereka juga bingung. Ini kok UKT, PTNBH ini kan perguruan tinggi negeri berbadan hukum lah. Kita PTS. Nah ini merupakan wujud konkret. Nah, AMBIAR ini terbentuk, ini sebenarnya keresahan yang sudah lama ya, sejak tahun 99, lalu kemudian makin mengakar itu sejak PTNBH tahun 2012 ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Nah, mungkin Bung bisa sharing dulu soal sejarah sampai kenapa pendidikan kayak sekarang ya udah liberal banget gitu loh, liberalisasi pendidikan lah. Ya, mungkin Bung bisa jelasin dulu kan? Jadi memang sejarah dari sistem pendidikan nasional itu memang panjang. Jadi nggak lahir tiba-tiba begitu loh. Kan orang-orang itu menyangkanya liberalisasi itu hadir ya sekarang gitu ketika kita ngebahas UKT dan sebagainya. Tapi enggak. Sebenarnya memang term liberalisasi pendidikan itu udah dari lama, dari digaung-gaungkan dari masa Soeharto sebenarnya gitu. Nah, tapi kenapa bisa digaung-gaungkan di masa Soeharto? Nah, kita mundur dulu ke masa Soekarno. Jadi di masa Soekarno itu memang keluar 2 undang-undang yang memang menjadi titik acuan dari pelaksanaan pendidikan gitu. Yang satu undang-undang pendidikan, yang satu
satu lagi Undang-Undang Perguruan Tinggi. Undang-Undang Pendidikan itu lahir di tahun 1958. Nah, Undang-Undang Perguruan Tinggi baru lahir tahun 1961. Jadi ada jarak berapa tahun di sana. Nah, sebelumnya kita pakai apa? Sebelumnya kita nggak pakai undang-undang sama sekali, kita pakai surat edaran aja gitu untuk melaksanakan pendidikan. Cuma yang menarik dari zaman Soeharto, kalau kita lihat di naskah pembahasan tentang perubahan UUD 45, itu tahun 1950-an ke atas sampai 1965, itu Soekarno itu melaksanakan kebijakan wajib belajar. Jadi dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Nah, kebijakan wajib belajar ini ditopang dengan dana sokongan dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi dalam bahasa lain pendidikan pada saat itu gratis, tapi memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya bagi yang lulus itu menjalankan ikatan dinas. Jadi wajib untuk negara. bekerja untuk negara karena negara pada saat itu kekurangan pegawai. Istilahnya begitu. Nah, pasca 65 ini kan Orde Baru naik kan ya. Keluar undang-undang penanaman modal asing. Penting kita ngebahas undang-undang penanaman modal asing. Kenapa? Karena ini terkait dengan kebijakan di sektor pendidikan. Jadi Soeharto itu masih pakai undang-undang di zamannya Orde Lama sampai tahun 80 tahun 80-an kalau nggak salah. Jadi undang-undang Soekarno yang nomor 22 tahun 61 itu tentang perguruan tinggi itu masih dipakai, dan undang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang pendidikan itu masih dipakai sampai kalau nggak salah tahun 80-an lah, baru Soeharto itu mengeluarkan undang-undang sistem pendidikan yang baru. Nah, memang nggak kentara di undang-undang sistem pendidikan ini yang baru ini. Di sana ada bahasa begini. Jadi pendidikan itu pendanaannya, teknisnya itu diatur melalui pendanaannya itu oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh si peserta didik beserta orang tuanya. Jadi ada 3 di sana sumber pendanaan dari untuk pendidikan gitu. Nah, bagi yang kurang mampu, Soeharto itu melaksanakan yang namanya kredit pendidikan. Ya mungkin kalau kayak sekarang tuh student loan. Nah, Student loan sekarang. Kayak gitu. Cuma kebijakan kredit pendidikan ini gagal, gitu kan? Karena banyak yang nunggak lah istilahnya. Ya, emang logikanya begitu sih. Kita orang miskin disuruh belajar pakai kredit pendidikan, ya kita nunggak lah berapa puluh juta gitu kan. Jadi nggak ada yang istimewa dari undang-undang di zaman Soeharto ini gitu, undang-undang pendidikan, sistem pendidikan ini. Tapi ada satu hal yang buat aku menarik, itu salah satunya undang-undang ini mengatur tentang ilmu pengetahuan yang boleh digunakan di lembaga pendidikan. Oh ya, berarti ya. Ilmu pengetahuan apa? Yaitu yang berorientasi pada pembangunan. Kalau bahasa aku bilangnya ya ilmu pengetahuan yang disetujui oleh Soeharto gitu. Nah, ya dia coba bahasa halus saja kan. Iya, betul itu. Bangunan padahal ya ini yang disetujui. Oke, lanjut dong. Positivisme positivisme di bidang sains, terus sains ilmu sosial, terus empirisme di bidang sains ilmu pasti, terus eksistensialisme di bidang sastra dan sebagainya itu jenis-jenis ilmu pengetahuan yang boleh gitu diterapkan di Orde Baru pada saat itu. Ini menarik kan. Jadi lembaga pendidikan pada saat itu menjadi aparatus ideologis gitu bagi pemerintahan Orde Baru karena ingin mencetak akademisi yang pro rezim pada saat itu, apalagi ya rezim saat itu pro pembangunan. Nah, di masa Orde Baru ini juga sistem pendidikan nasional ini juga karena dia ilmu pengetahuan diatur untuk pro pembangunan, ini juga yang menjadi dasar lahirnya NKK-BKK pasca peristiwa Malari. 78 ya? Iya, 78. Gitu kan. Pasca Malari, Sito Ali Murtopo sama Sumitro yang bermain kalau nggak salah. Ali Murtopo sama Sumitro. Iya, betul. Sobat karib biasa. Nah, Sobat karib.
Jadi apa namanya, akibat dari peristiwa Maret itu keluarlah NKKBKK yang diinisiasi oleh Ali Mustopo gitu kan. Otomatis apa, dilepaskanlah politik dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu hanya wajib belajar seperti layaknya SMA, SMP ataupun SD. Selain itu juga ada hal menarik lain di zaman Orde Baru, yaitu penggalakan pendidikan. Dari mana? Dari diterapkannya undang-undang yang mengatur soal pembangunan impres, SD impres, Nah, SMA ini impres. menarik Bung, SD Impres ini. Mungkin bisa disisihkan sedikit waktu untuk, karena kan ada orang tidak tahu kenapa sampai ada sekolah-sekolah Impres itu loh. Jadi kata Soeharto-nya, kata Soehartonya itu mereka bikin SD impres untuk membangun uh, desa yang terbelakang. Makanya kan pembangunan SD impres itu dilakukan di desa-desa yang pada saat itu dianggap terbelakang oleh rezim pada saat itu. Tapi pada kenyataannya, di samping ingin memberantas buta huruf, selain itu juga ingin menciptakan insan-insan yang Pancasilais, kalau menurut Soeharto ya. Nah, apa insan-insan yang Pancasila itu maksudnya bagaimana? Gitu. Yang dimaksudkan dalam pidato Soeharto pada saat dia berpidato di hari ulang tahun ABRI di Sumatera Selatan kalau nggak salah. Jadi Pancasila itu seperti saya, itu kata Soeharto gitu. Satu tafsir. Nah, SD Interest dimaksudkan untuk itu, untuk membangun insan-insan yang Pancasilais yang pro pembangunan pada saat itu, karena berkaitan dengan kebijakan repelita pada saat itu, yaitu prinsip utamanya Indonesia ingin lepas landas pada saat itu. Bahasanya ya kan, kalau kita kan masih di tanah nih, ya bahasa pesawat lah, mau mau terbang lah, jadi mau lepas landas begitu. Oke, Gitu. lanjut Bung. Makanya Tadi. kebijakan SD Impres ini selain ditopang sama pemerintahan, kita nggak boleh lupa juga ditopang sama investor-investor, terutama pemodal-pemodal skala pemodal-pemodal nasional pada saat itu. Soeharto belum kenal belum belum terlalu liberal dibanding reformasi sekarang, gitu. Karena kebijakannya yang sentralistik pada saat itu. Jadi investor-investor pemodal asing itu belum menyentuh ranah pendidikan pada saat itu. Jadi Jadi kalau ibaratkan, kalau dulu semua ada di genggaman di satu lingkaran doang, kalau iya, sekarang banyak cabangnya. iya betul. Nah, Gitu. Jadi investor-investor yang pro rezim pada saat itu, nah itu juga menjadi donatur bagi pembangunan SD Impres. Sebagai akibatnya, lulusan-lulusan SD, SMP, SMA Impres itu biasanya ya secara terselubung lah menjalani ikatan kerja dengan korporasi-korporasi ini. Ya seperti bahasa kita sih secara prinsipil gitu, bahwa sekolah itu pada akhirnya menjadi reproduksi tenaga kerja cadangan bagi mereka. Dan secara prakteknya, secara konkretnya dilaksanakan. Dan memang sangat efektif kok. Secara memori kolektif, orang-orang lulusan SD Impres pada saat itu adalah, sampai sekarang ya, adalah orang-orang yang sama sekali nggak bisa terbuka gitu loh matanya ya, dengan ya. susah. Sangat-sangat efektif gitu untuk jadi aparatus geologis. Iya, karena memang aku pun, ya karena kalau aku memang bukan SD Impres ya, tapi ketika mulai tahu soal sejarah Impres ini, begitu ketemu dengan kawan-kawan yang Impres itu, kaku banget gitu loh. Iya, aku. Kaku memang. Mereka tuh diwajibkan ini, Bung. Diwajibkan untuk menonton film G30 Nah, SPK. iya, aku masih Yang ingat itu. Pernah waktu zaman aku SD itu, eh, awal-awal masuk SD, aku masih ingat kelas 1 itu, di disuruh disuruh masuk itu, karena kan waktu aku masuk SD pertama itu kan masih zaman Soeharto ya, kalau aku iya. zaman-zaman akhir dia mau lengser. Nah itu memang disuruh nonton kelas tangga. Kita mah enggak nonton kita. Nah, kan waktu itu aku juga belum tahu apa-apa. Nah, kok kita nggak nonton sih? Padahal feel ke aku, kok apa kampus, apa sekolahku nggak diakui gitu sama 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 pemerintah? Apakah sekolah sana yang lebih maju? Kok mereka ada nonton bareng kita nggak ada? Nah itu sih sebenarnya memang kenyataannya seperti itu. Iya. Dan padahal ya, kalau misalkan di masa sekarang katanya anak-anak itu nggak boleh menonton adegan-adegan yang sadis ya. Film itu kan menampilkan adegan-adegan yang sangat sadis ya. Sangat-sangat sadis gitu. Jadi pemerintah itu memblaming bahwa pada saat itu
para jenderal itu disiksa habis-habisan dan itu ditonton oleh anak SD begitu. Jadi sangat ada lagunya itu loh. Aku masih hafal sampai sekarang lagunya itu gara-gara diajarin di sekolah dulu. apa judulnya? Ya, pahlawan, salah satu pahlawan revolusi yang bernama Jenderal Ahmad Yani. Ia gugur ditembak PKI, dimasukkan ke lubang buaya. Terus refnya itu loh, sungguh kejamnya PKI telah membunuh pahlawanku. Aku bilang anjing ternyata, kena banget gitu. Aku sampai sekarang loh, cuy. Ya seperti itu lah, memori kolektif itu kan ditanamkan dari aku kecil seperti itu kan. Iya. Sampai sekarang satu-satunya lagu selain hati-hati berjalan kaki di jalan raya banyak bahaya, itu yang selalu ku hafal. Jenderal Ahmad Yani itu. Iya memang ya itulah yang disebut Wijaya Herlambang sebagai Budaya Pasca 65 ya. Iya. Ya memang kenyataannya seperti itu dan itu kebijakan di sektor pendidikan seperti itu. Jadi perihal ini alangkah baiknya memang kawan-kawan itu beli buku itu. Iya, betul. Ini kebetulan aku masih ada. Keren Budaya Pasca 65. Konferensif dia ngebahasnya dari mulai film sampai ke sastra kan dibahasnya. Iya. Oke, Bung. Lanjut tadi pasca periode NKKBKK itu soal liberalisasi. Jadi menariknya di zaman Orde Baru dia memang bukannya dia sebagai tonggak dasar untuk membangun liberalisasi pendidikan. Jadi tonggak dasar dibangun pada saat Orde Baru itu adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kebijakan Pembangunan. Dan jenis-jenis kebijakan ideologis lain gitu, termasuk NKKBKK. Nah, sedangkan ketika Soeharto turun, nah yang menjadi awal dari liberalisasi pendidikan itu yaitu ketika Indonesia masuk GATS. Oh ya, GATS. Jadi bukan masuk, Indonesia tuh menyetujui. Negara apapun yang menyetujui perjanjian GATS, maka dia otomatis masuk WTO pada saat itu. Nah, isinya GATS itu kurang lebih ada 12. Jadi ada di GATS itu ada 12 sektor yang dibahas. Salah satunya pendidikan. Nah, jadi apa yang dibahas dalam GATS tentang sektor pendidikan salah satunya adalah liberalisasi. Nah, liberalisasi pendidikan pada saat itu pendidikan tinggi. Nah, hakikatnya liberalisasi pendidikan yang dimaksud GATS itu yaitu melakukan yang pertama privatisasi, yang kedua komersialisasi, dan yang ketiga ada deregulasi sektor pendidikan. Nah, ini amal pemerintahan Indonesia setelah GATS itu tahun 95. Itu tahun 99 keluar dia peraturan pemerintah. Langsung keluar tahun 99 tentang waktu itu peraturan pemerintah tentang BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Jadi apa-apa saja mekanisme BHMN itu diatur dalam PP itu gitu. Nah, dan ada 4 perguruan tinggi yang menjadi proyek percontohan BHMN pada saat itu. Bergengsi proyek perguruan tingginya. Itu ada IPB, ITB, UGM, dan UI. Nah, dua diantaranya di Bandung. Ini dikatakan sebagai 4 kampus negeri yang diswastanisasi mula-mula. Jadi baru 4 kampus inilah yang diswastanisasi untuk pertama kali. Nah, gimana kebijakan BHMN itu? Salah satunya adalah pemotongan subsidi. Jadi pemerintah itu setelah kan 99 ya, setelah krisis moneter 97-98, kas negara itu ambruk. Termasuk untuk membiayai sektor pendidikan dia kurang sanggup. Nah, makanya untuk itu ada pemotongan subsidi. Jadi diatur dalam PP BHMN itu, dalam peraturan pemerintah soal BHMN. Nah, salah satu peraturan selain itu peraturan tentang SPP itu diberjalankan dan uang pangkal. Jadi selain ada SPP ada uang pangkal. Jadi uang pangkal itu untuk menutup pemotongan subsidi. Jadi pemerintah memotong subsidi, ya kita wajib membayar uang pangkal. Bisa kuliah.
Dan terbilang sih di 4 kampus itu uang pangkal lumayan mahal gitu. Catat aja UGM aja uang pangkalnya pada saat itu kalau nggak salah 200.000. Uang pangkal 200.000 pada saat itu sekarang tuh mahal. Beli celana aja dulu masih ada harga 7.000. Jadi wajar pada saat itu lulusan sarjana itu sedikit gitu. Ini karena memang peraturan ini memang sangat mencekik lah untuk ukuran mahasiswa-mahasiswa miskin seperti kita tuh jangan harap lah masuk kampus-kampus bergengsi gitu. Iya, Kalau nggak dapat dengan kurs atau dengan uang yang pada saat itu 200.000 masuk. iya. Maka tidak heran pada periode sampai periode awal-awal 2005 itu jarang banget orang-orang memilih untuk kuliah. Mereka begitu lulus SMA, bahkan ada yang tidak mau SMA, cukup sampai SMP, memilih untuk lebih baik bekerja saja. Iya memang. Karena memang pendidikan ya ada standar keuangan tertentu yang harus dimiliki oleh orang-orang di desa gitu. Iya. Karena Nah, makanya aku lihat itu di warkop soalnya kan. Aku lihat itu di kritik-kritik di warkop DKI itu. Dono kan waktu itu dikisahkan sebagai orang desa yang kaya, yang bisa masuk kuliah di Jakarta lah, dibandingkan dengan orang-orang yang secara ekonomi ya nggak bisa masuk, sehingga dipandang oleh orang-orang yang di kampus adalah orang-orang yang mereka ini orang-orang yang nggak dianggap gitu loh. Nah ini kan faktor dari yang dibangun, pemahaman yang dibangun oleh suprastruktur ini, aparatus ideologis ini kan. Iya. Kalau nggak salah cerita Sidul juga menggambarkan itu kok. Iya. Cerita Sidul. Sebenarnya kan ada sebenarnya udah ada kritik seperti itu dalam film-film lama, tapi nggak tahu kenapa impres ini terlalu kuat kayaknya. Padahal ada orang impres kan yang nonton itu. Ada orang impres yang nonton itu tapi nggak paham gitu loh. lanjut. Itu masalahnya. Karena lanjut. Orde Baru itu membangun satu paradigma bahwa siapapun yang ingin menjadi tentara itu dianggap sebagai pahlawan kan. Dan derajatnya itu naik gitu. Dan itu kejadian sampai sekarang gitu loh. Itu bahayanya Orde Baru di sana. Dan ini ada satu juga yang bikin aku heran. Dia berhasil meyakinkan orang bahwa Golkar itu partai paling benar. Ada satu provinsi sampai sekarang, dia dulu bagian dari Sulawesi Utara. Sampai 2004 itu di Sulawesi ini, mekar dari Sulawesi Utara, namanya Provinsi Gorontalo. Sampai sekarang gubernurnya itu tidak pernah ganti. Tidak pernah ganti. Partainya itu tidak pernah ganti. Golkar terus. Serius. Dulu zaman-zaman aku belum masih masih berpetualang di kampus lah, cari pemahaman apa gitu kan. Kan waktu itu ada proyek gitu, lembaga survei, dan kebetulan kan sebagai anak kos yang memang uang pas-pasan, begitu disuruh survei dengan uang jalan 500.000 satu hari, terus gaji 1,5 juta lah per proyek itu, cukup kan untuk 3 hari gitu loh, dapat 2 juta udah senang banget. Aku ikut survei, begitu aku ikut survei, sampai di satu kampung itu hanya ada 2 partai yang mereka tahu. Padahal itu kamu tahu 2014. Itu hanya ada 2 partai, cuma PDI sama Golkar. PDI sama Golkar. Dan ketika sampai di satu kampung, mereka kayak mencurigai, oh jangan-jangan kamu ini dikirim sama orang PDI untuk cari-cari lihat-lihat suara di sini ya. Enggak Pak, saya dari lembaga survei. Itu mau digebuk coy. Gebuk sama masyarakat di situ. Dia bilang, pokoknya kamu harus angkat kaki dari sini. Ini tempat Golkar semua. Buset. Aku bilang, dan itu memang Pak ada sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih pernah dengar nama Fadel Muhammad kan? Iya, tahu. Mantan Menteri Kelautan itu. Dia gubernur pertama Gorontalo sejak memekarkan dari Sulawesi Utara. Itu dari Fadel Muhammad periode 2004 sampai sekarang kalau tidak salah Rusli Habibie. Itu masih Golkar. Aduh. Dan paling ketika mekar sedikit dari Golkar ya ada orang pindah ke Gerindra. Gerindra ya? PDI karena tidak pernah pegang suara. Iya. Nah PDI kan lambang reformasi ya waktu itu ya. Iya. Bagian protes
informasi. Nah itu di sana itu PDI nggak pernah menang. Jadi siapa didukung oleh Golkar berhasil. Dia Makanya sampai pada tataran orang yang pantas untuk jadi manusia pun ya PNS, tentara, polisi. Ya kalau aku makanya pas ketika sampai di sini orang di sana itu kan kalau di Jawa sini orang kalau liburan semiran ya anak-anak SMA-nya. Iya, iya. Karena orang tuaku dan tetangga-tetanggaku itu besar dari budaya Orba, itu semiran itu haram. Di saat itu nggak boleh. Serius. Makanya aku lihat kok semiran nih anak-anak di sini masih bisa ya. Tiap liburan gitu loh. Padahal kita di sana susah gitu. Aku kayaknya kalau main ke sana diusir kayaknya ya. Ada temanku kebetulan Devri. Waktu itu aku masih sama-sama gondrong dengan Devri itu. Itu nggak dianggap sama ada di salah satu kampung itu nggak dianggap gitu. Ya Allah. Nanti pas kita mahasiswa baru bilang, oh mahasiswa tuh. Kayaknya dikira hebat tuh di sana ya. Itu makanya kan aku bilang ini salah satu keberhasilan memang mereka menanamkan soal ini kan ide-ide pemahaman yang begini. Iya emang. Nah makanya jangan pengaruh banget sampai sekarang. Karena wajar satu generasi yang dibangun sama dia. Nggak apa ya? Nggak sebentar. Jadi lama memang satu generasi yang dibangunnya. Malah dua generasi hitungannya kan. Baby boomer sama generasi X. Nah, ya, oke, lanjut. Masih periode setelah GATS. PP nomor 61 tahun 99 ya tadi soal BHMN. Nah, setelahnya tahun 2003 itu dikonkretkan lebih konkret lagi. Keluarlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Dan kebetulan Undang-Undang Sisdiknas ini itu bukannya undang-undang yang murni bentukan dari pemerintah. Jadi dia memang pesanan dari Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu bikin program namanya Development of Undergraduate DUE kalau nggak salah. Jadi program itu dimulai memang dari tahun 2000-an lah istilahnya. Nah, program itu terdiri atas dua subprogram istilahnya. Ada program HERE dan program in HERE. Nah, program HERE atau Higher Education for Relevance and Efficiency itu salah satunya diwujudkan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi Bank Dunia itu mengucurkan dana itu untuk menderegulasi sistem pendidikan nasional pada saat itu. Ya, wujud konkretnya keluarlah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu yang dilegitimasi dalam undang-undang itu adalah terbentuknya SMK. Ya SMK. Menarik, SMK ini pengganti dari Inpres. Jadi, nah ini kan orang-orang itu selalu bilang bahwa SMK ini merupakan terobosan biar kita cepat kerja. Mereka bukan tidak tahu, aku bilang ya belum paham saja sih, karena kalau mau bilang tidak tahu juga kasihan kan. Iya. Nah, bahwa segala suprastruktur itu yang di pendidikan khususnya, yang dibangun oleh negara itu pada dasarnya ya bukan untuk mengakomodir biar kita maju gitu loh. Betul. Tapi biar bagaimana kita menerima mentah-mentah ini dengan jaminan ini padahal ya itu sama saja begitu. Misalnya SMK siap kerja, tapi begitu lulus pekerjaan mana? Pekerjaan mana? Upahnya berapa? Iya, betul. Itu kan? Iya. Payahnya ya, undang-undang ini kan muncul bersamaan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Munculnya buruh kontrak kan pada saat itu. Praktek PKWTT kan. Nah, itu makanya sungguh sayang kalau kita tidak pelajari soal sejarah seperti ini, bagaimana ada keterkaitannya antara sektor buruh, sektor mahasiswa. Karena pada saya kan beberapa undang-undang itu dari instruksi yang sama, misalnya soal GATS ini tetap ujungnya kepentingan internasional, kapitalisme global, tetap ujungnya sama gitu loh. Nah ini yang jadi sungguh disayangkan ketika ini yang gagal dipahami. Makanya begitu ambiar ini kayaknya asik ini bahas-bahas begini dengan konsep pandemi sekarang, orang banyak gabut di kosan, nggak bisa kemana-mana. Gara-gara ini ya, PSBB, physical distancing. Ini memang itu muncul bersamaan dia Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu keluar di tahun yang sama 2003. Ya kan? Nah, jadi
munculnya SMK juga bersamaan dengan munculnya sistem outsourcing. Jadi untuk mengakomodir lulusan-lulusan SMK ini outsourcing itu jawabannya yang pas menurut rezim Magang, gitu ya. program magang itu loh. Dari kelas 2 masalahnya 2 kali magang. Memang kalau sudah itu istilahnya udah jatuh tertimpa tangga mula kan setelah SMK jadi nggak dapat pendidikan yang semestinya, setelah keluar dia mendapatkan kerjaan sebagai outsourcing gitu. Kalaupun dia masih sekolah pun konsep magang. iya konsep TKL itu magang loh, TKL, praktek PKL kerja. sebulan kan, sebulan magang gratis gitu kan, lumayan korporasi dapat Gratis. tenaga kerja gratis sebulan. Itu masalahnya. Nah, jadi undang-undang sistem pendidikan nasional ini ya salah satunya untuk melegitimasi itu, undang-undang ketenaga kerjaan. Dan memang pesanan Bank Dunia gitu. Karena kan memang Bank Dunia memang udah dari lama ya mencanangkan bagaimana caranya tenaga kerja ini bisa jadi fleksibel. Salah satunya fleksibilitas tenaga, yaitu melalui outsourcing, dan juga fleksibilitas upah dan jam kerja. Nanti kan melalui Omnibus Law itu diterapkan. Nah, jadi setelah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, untuk mencanangkan program Indonesian Managing of Higher Education of Relevance and Efficiency, MHIR, itu keluarlah Undang-Undang BHP tahun 2009. BHP 2009. Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan. Nomor 9 ya. Jadi undang-undang ini singkatnya, jadi dia meluaskan privatisasi tidak hanya di sektor pendidikan tinggi. Kalau PP nomor 61 tahun 99 itu hanya sektor pendidikan tinggi. Nah, pemerintah punya canangan. Oke, kita luasin aja privatisasi sampai ke sektor dasar dan menengah. Jadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan memprivatisasi segala sektor pendidikan pada saat itu. Karena tidak menguntungkan. Iya, karena tidak menguntungkan. Itu sih berhasil dibangun kan, di konsepnya sudah dibangun sejak zaman Orde Baru bahwa pendidikan itu kita butuhkan biar untuk menaikkan derajat kan. Iya. Butuhkan banget. Akhirnya ya karena masyarakat butuh, semahal apapun berlomba-lomba gitu loh. Yang penting dengan dalih ada uang, ada fasilitas bagus. Ada uang, ada fasilitas bagus. Iya. Kebetulan itu bakal muncul tekanan psikologis ke si anak sih. Setelah anak ini lulus kan, atau pas si anak ini nggak masuk sekolah atau pas si anak ini nggak keterima di perguruan tinggi, ada muncul faktor-faktor depresi di si anak ini gitu. Nah, ini jadi tekanan psikologis bagi si anak undang-undang ini juga gitu secara privat. Nah, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini lahir itu untuk merespon krisis 2008 kebetulan. Negara kita itu kosong lagi gitu. Nah, ini perlu orang-orang, teman-teman yang apalagi yang mahasiswa baru ini di sana. Serius, ini penting untuk teman-teman di luar sana ketahui bahwa segala sesuatu itu tidak datang dengan kebaikan pemerintah, tapi merespon menutupi kebuntuan kapitalisme gitu loh. Bukan karena memang pemerintah ya karena memang kan ya kalau bahasan lebih tinggi kan kapitalisme itu kan tambal sulam, kayak krisis adalah keniscayaan dalam kapitalisme. Nah, sebenarnya kan kalau dari sejarah ini, kalau seandainya orang belajar dari sejarah ini, ya bahwa segala sesuatu yang katanya untuk memajukan pendidikan kita, kualitas manusia, sumber daya manusia, pada dasarnya regulasi atau aturan-aturan yang dibikin ya untuk menutupi kekurangan krisis dari kapitalisme itu sendiri. Iya betul. Karena kebetulan memang akibat krisis ini lumayan parah juga ya. Jadi kita harus ada pemotongan subsidi kan, masalahnya itu bahasa pemerintahnya begitu. Makanya pemotongan subsidi dilakukan bukan hanya di sektor pendidikan pada saat itu kan, BBM salah satunya kan memang populer pada saat itu ya, BBM tuh. Nah, jadi undang-undang ini memang tidak bertahan lama. Di tahun 2010 di judicial review, jadi diretak dia sama gerakan massa pada saat itu, retak dan pada akhirnya di judicial review. Dan menariknya MK, Mahkamah Konstitusi, itu pertama kalinya dalam sejarah membatalkan undang-undang secara keseluruhan. Jadi nggak hanya satu pasal, dua pasal yang dibatalkan, tapi secara keseluruhan. Dan ini bukan kemenangan, bukan kebaikan hati pemerintah, karena memang kemenangan dari kita. Patut diingat pada saat itu, pada saat MK sedang melakukan sidang konstitusional pada saat itu, di luar itu ada aksi tekanan psikologis kan terhadap MK pada saat itu.
gitu. Oleh generasi sekarang. Jadi mekanisme judicial review yang dilakukan pada saat itu ya itu hanya apa ya? Pada saat itu orang-orang memahami mekanisme judicial review itu hanya meredakan beban lah sementara pada saat itu, meredakan beban sementara. Karena setelahnya tahun 2011 itu Bank Dunia itu mengeluarkan dokumen. Jadi dokumennya ini berupa apa ya? Berupa satu laporan tentang kegagalan pemerintahan Indonesia mempertahankan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Nah, apa namanya? Saran dari Bank Dunia pada saat itu, oke, harus ada pengganti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang lebih efisien. Karena program IMHIR pada saat itu selesai pada tahun 2012, maka pemerintah itu dipaksa untuk cepat-cepat bikin undang-undang pengganti Badan Hukum Pendidikan ini. Nah, maka keluarlah dana sebesar 114 juta dolar dari Bank Dunia. Di dokumen itu dilampirkan kok dananya diperuntukkan untuk apa aja. Salah satunya untuk menderegulasi sektor pendidikan, keluarlah Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 pada saat itu. Nah, ini petakan sekarang ini. Iya, sampai sekarang masih berlaku ya. Jadi undang-undang ini lebih halus lah daripada Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Kalau di Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dia memprivatisasi seluruh sektor pendidikan. Seluruh sektor. Ini cuma satu sektor, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Jadi seenggaknya guru dan orang tua siswa itu pada nggak protes lah gitu. Iya, tapi pada dasarnya sebenarnya kan untuk biar bisa masuk kerja dengan standar yang pabrik pasang ya, harus lulusan kampus ini nilai begini, akreditasi kampus begini, kan pada dasarnya sama aja gitu loh. Jadi dibiarin kita 12 tahun sekolah gratis, pada dasarnya ketika mau sekolah, lulusan SMA sekarang susah gitu loh cari kerja. Betul. Nah, dipasang target, dikumpulin semua, kalian nanti sampai di sini. Iya. Akhirnya kan pada dasarnya bukanlah sebuah solusi, melainkan skema penindasannya, skema penghisapannya dikasih satu lubang. Jadi tidak protes dari awal. Nanti baru kesulitan di akhir. Jadi memang ada keterkaitannya sama pembukaan investasi besar-besaran oleh pada saat itu ya presiden pada saat itu yang sekarang juga kayaknya masih menjabat ya. Masih. Enggak, 12 enggak. SBY pada saat itu. Pada tahun itu SBY 2012. Jadi untuk merespon krisis 2008 salah satunya adalah pembukaan investasi asing besar-besaran kan, gitu kan. Iya. Nah, selain dari membentuk kredit usaha rakyat pada saat itu untuk membangun UMKM. Tapi yang menjadi prioritas utama pada saat itu adalah investasi modal asing secara besar-besaran. Dan target pekerja dari investor-investor ini adalah lulusan S1. Kebetulan gitu. Bisa kebetulan gitu ya. Apakah ini konspirasi? Hidup jering. Ya, konspirasi elit global kayaknya ini. Jadi memang gitu. Selalu ada kebetulan gitu ya. Ini konspirasi. Konspirasi yang ilmiah gitu. Kebetulan konspirasi yang ilmiah gitu. Kebetulan konspirasi yang ilmiah. Nah, UU PT atau Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini yang di nomor 12 tahun 2012. Dan itu melegitimasi satu sistem pembayaran yang namanya uang kuliah tunggal atau UKT. Dan payahnya pada saat itu gerakan mahasiswa itu merespon baik undang-undang ini. Karena UKT ini sistemnya subsidi silang. Jadi mereka pahamnya, oh bagus ini gitu ya. Golongan subsidi si kaya. Subsidi gitu. Bagus. Jadi memang ada sistem namanya biaya kuliah tunggal atau BKT pada saat itu. BKT itu kan sama dengan, kalau rumusnya ya, BKT sama dengan pada saat itu istilahnya BPPTN, biaya bantuan perguruan tinggi negeri plus UKT. Jadi selain dari subsidi silang UKT, perguruan tinggi negeri juga dibantu dari biaya operasional yang dari APBN pada saat itu. Iya, jumlah biaya operasional dapat sedikit. Dapat sedikit. Dapat anggaran.
Iya, di Unpad itu dapatnya cuma 100 juta per tahun. Ya, 2016 itu kalau tidak salah kan yang data terakhir itu 49 triliun, padahal dari tahun sebelumnya yang 2015 itu sekitar 53 deh dia. Iya. Iya 53 kalau tidak salah. 53 ya. Nah, 53. Karena kan Ya, karena sampai memang sekarang tiap tahun menurun gitu. menurun. Anggaran untuk pendidikan. Jadi di satu seminar Kemendikbud itu pernah bilang kayak gini, UKT itu juga nilainya bakal menurun tiap tahun. Ini kata di seminar ya, kata si menterinya pada saat itu. Di lapangan naik terus. Tapi pada kenyataannya naik terus gitu. Nah. Seiring dengan biaya operasional menurun gitu. Jadi ya ini kan menandakan bahwa PTN-PTN itu tidak sanggup menjalankan usaha pada saat itu. Jadi untuk apa ya? Untuk membiayai operasional dari perguruan tinggi negeri ini. Jadi si perguruan tinggi negeri ini diwajibkan untuk bikin usaha. Dan mau tidak terima investor gitu. Iya. Salah satunya usaha mitra, salah keduanya adalah bikin PT. Jadi istilahnya korporasi akademik pada saat itu. Kalau di undang-undangnya dibilangnya kayak gitu, korporasi akademik. Jadi wajar kalau UGM itu bikin naskah akademik untuk melegitimasi pembangunan pabrik semen di Lebak. Itu untuk nyari duit sebenarnya. Iya. Wajar juga Undip itu bikin PT Undip Jaya pada saat itu kan. PT apa gitu kalau nggak salah. Dan juga Unpad itu bikin usaha jasa transportasi. UI bahkan bikin World Bank cornernya Bank Dunia di kampusnya gitu. Iya, kalau tidak salah juga hampir sekarang beberapa kampus itu sedang mencoba untuk membangun bank mini kan, mini bank kan. Iya, mini bank. Bekerja dengan beberapa ya bank-bank MNC ini. Nah, kartu tanda mahasiswa kita. Nah, itu aku terintegrasi dengan bank. Ngajar aku BNI itu. Sekarang Bank Jateng Syariah. Jateng Syariah. Aku banknya ini, kalau nggak salah BNI. Mandiri. Oh ya, sempat aku sendiri, tapi ganti. Iya memang KTP mahasiswa kita itu apa ya? Ya sama lah sistemnya kayak ATM lah. Nah ini yang bagiku yang sulit itu kan ada dua ya. Pertama korporasi perguruan tinggi sendiri. Yang kedua adalah dengan menerima modal dari investor gitu, dari pihak swasta lah atau korporasi. Nah, yang bagiku itu yang ketika dua institusi yang kepentingannya berbeda terus bertemu itu bahaya coy. Yang masalahnya kan dua yang satu kepentingannya kampus kepentingannya untuk mencerdaskan orang lah, untuk mendidik ya. Nah ini yang satu ini ya dia tetap pikirannya bagaimana caranya aku dapat laba gitu loh. Iya. Dapat keuntungan. Nah di dalam kampus seperti yang kamu bilang tadi misalnya dana naskah akademik untuk Rembang itu sebenarnya kan kalau ketika korporasi misalnya pencemar lingkungan atau perampas sawah lah kayak yang di Rembang. Nah mereka itu kan ketika bekerja sama dengan UGM, contohnya UGM itu karena tidak seimbang, satu cuma kampus ini, kan kampus cuma punya citra doang ya, dan butuh modal. Ini mereka punya modal, butuh citra yang bagus. Nah, dan ini kan udah tidak seimbang gitu loh. Ketika mereka kerjasama, otomatis nggak masuk malah bahaya di pihak institusi pendidikan. Karena pertama mereka butuh modal, kalau tidak dapat modal bakalan bangkrut, otomatis menerima modal dari sini. Nah, sedangkan kampus karena sudah terima modal itu, otomatis harus membangun citra pabrik ini dong. Investornya dong, membangun citra pabrik ini. Makanya kenapa sampai ada kampus-kampus yang pada akhirnya meskipun itu salah, kayak yang di Rembang, itu dibenarkan. Korporasi itu mungkin di kampus tidak dapat uang, tapi mereka dapat citra. Citra. Ketika misalnya mereka diserang di Rembang itu kan dibilang, oh tapi kan kita berdasarkan pendapat ahli dari UGM ini misalnya. Ini kan kita sudah memenuhi standar apa gitu loh, PPLH soal lingkungan. Nah ini kan yang bahaya gitu loh, yang kebanyakan orang pikir ketika kampus bekerja sama dengan bank ini terus bikin mini bank di kampus dengan gedung yang bagus di kampus,
Orang bilang, oh kampusku makin maju. Makin maju, fasilitasnya makin banyak, aku bakalan gampang gitu loh mau belajar. Iya, gampang. Dan gampang juga untuk ditindas. Iya, betul. Nah, itu makanya kan yang aku bilang, ini kok harus bagaimana lagi kita untuk meyakinkan ini. Di tengah memang kan di satu sisi orang dikilaukan oleh kemajuan gitu loh. Dikilaukan oleh kemajuan fasilitas dengan bawa gedung-gedung yang tinggi apa sebagainya. Iya. Di satu sisi ya di balik ke apa gedung-gedung yang mewah ini ada kayak malaikat sakratul maut yang siap mencekik mahasiswa. Iya, kalau nggak tahu nggak pernah seimbang dia ketika institusi pendidikan yang tugasnya untuk mencerdaskan ketemu dengan sektor korporasi atau swasta yang kerjaannya memang cuma raup laba, kan nggak masuk gitu, nggak masuk sama sekali. Terus satu punya power kuat, dia punya modal, satu cuma punya citra. Nah, dan kampus dan swasta ini, pabrik ini atau korporasi ini sangat membutuhkan citra untuk melipat gandakan keuntungan yang membenarkan setiap langkah-langkah yang mereka ambil itu. Itu sih kalau dari aku soal kenapa sampai celaka, bahaya bagi kita itu ketika kampus itu dibiarkan hal seperti ini gitu loh, dibiarkan seperti ini. Kalau nggak salah di UGM tuh ada gedung Sinarmas juga kalau nggak salah. Nah, di UGM ada sinar. Oke, lanjut lah ya. Nah, undang-undang ini memang punya power, punya apa ya, punya supreme power lah istilahnya. Jadi si undang-undang ini udah 4 kali diajukan JR, tapi gagal 4-4-nya. Gitu. 2 JR dari Andalas, 1 JR dari Hasanuddin, 1 dari Komite Komite Pendidikan Nasional, KPN kalau nggak salah. Yang kemarin 4-4-nya gagal. Dan argumen dari MK adalah bahwa 4-4-nya tidak melampirkan bukti yang konkret mengenai tentang dampak negatif dari UU PT ini. Padahal kajian-kajian dari empat golongan ini itu berdasarkan pendapat ahli juga, tapi entah kenapa nggak diterima sama MK, bingung juga. Oke, lanjut. Kira-kira begitu sejarahnya. Jadi undang-undang ini masih berjaya sampai sekarang dan bahkan dilegitimasi oleh banyak peraturan menteri. Yang peraturan menterinya itu kebanyakan memang terkait soal ini, mekanisme pendanaan. Salah satunya kan PP nomor 26 tahun 2015 tentang mekanisme pendanaan perguruan tinggi. Terus Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2016, Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017, yaitu dipakai sampai sekarang. Karena kan pada awalnya kan ketika sistem UKT diberlakukan kan tidak ada uang pangkal. Seiring berjalannya waktu diterbitkan lagi aturan yang membolehkan kampus untuk menarik uang pangkal. Itu kalau tidak salah pecah tahun 2014 atau 2015 deh. Protes soal itu kan. Ada satu pasal memang yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi boleh mengambil pungutan di luar uang kuliah tunggal. Gitu. Jadi bermasalah. Gitu. Kalau soal subsidi silang sendiri, Bung, menurutmu ini kan banyak yang kemudian dengan dikuranginya anggaran untuk dunia pendidikan dengan diprivatisasinya kampus ini, liberalisasi, akhirnya diberlakukan ya sejak PTNBH ini diberlakukan subsidi silang yang katanya si miskin disubsidi oleh yang si kaya ini mensubsidilah yang si miskin, artinya saling menutupi biar orang miskin dan orang kaya bergandengan tangan menuju dunia baru gitu kan. Dunia gilang gemilang gitu. Nah, Bung sendiri menilai soal subsidi silang ini kecatatannya di mana? Cacatnya itu di mana? Jadi begini, kita patut memahami dulu bahwa liberalisasi pendidikan tinggi kita ini di negara kita ini itu berkaca kepada liberalisasi pendidikan yang diberlakukan di Amerika Serikat yang sudah terbukti gagal. Dan melakukan subsidi silang di Amerika Serikat juga sama gitu. Kita nggak mencontoh liberalisasi pendidikan tinggi yang berhasil di Jerman pada saat itu. Itu bentuknya corporate university. Jadi di Jerman itu kampus-kampus negeri itu hampir gak ada. Sebagian besar kampus di sana adalah kampus swasta yang memang di bawah korporasi langsung.
Jadi ketika kamu lulus dari dari kampus itu, kamu otomatis kerja di korporasi itu. Oh, kayak Telkom sama Universitas Bakri ya? Iya gitu. Kayak kalau nggak salah di Telkom University nggak dijamin kerja di Telkom, nggak dijamin juga Intinya sih. pada dasarnya konsepnya setiap korporasi atau BUMN itu punya gitu kan, punya kampus. Iya, iya. Di Jerman sistemnya begitu liberalisasinya. Tapi di Amerika Nah, nggak seperti itu. kegagalannya itu menurutmu kayak subsidi silang di Indonesia ini salah satu ya, yang bikin dia sampai cacat dan perlu untuk kita tolak rame-rame itu di bagian mananya? Ada istilah BKT, biaya kuliah tunggal. Jadi BKT itu jadi kalau dibentuk rumus seperti ini, BKT sama dengan BKT basis gitu kan. Terus dalam kurung K1, K2, K3 gitulah. Itu perhitungannya dihitung oleh Kementerian Keuangan sama Kemenristek pada saat itu. Nah, BKT basis ini itu digodok oleh pihak kampus. Jadi pihak kampus lah yang menetapkan BKT basis berapa. Jadi setiap tahun itu berbeda BKT basis berdasarkan keperluan kampus. Nah, payahnya hitungan BKT basis itu dipermudah oleh kampus. Nah, di sini bentuk kecacatan subsidi silang itu di BKT basis ini. BKT basis itu sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. BL tambah BTL. Kalau dalam istilah Kemenristeknya. Jadi di biaya tidak langsung itu disubsidi oleh pemerintah. Dan biaya tidak langsung itu menyangkut biaya perawatan, biaya depresiasi, terus biaya gaji, itu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu biaya tidak langsung berdampak kepada aktivitas akademik kita. Nah, si biaya tidak langsung ini asalnya dari APBN, bentuknya dari rupiah murni, ya kan? Terus ada ada non rupiah murni. Nah, jadi bohong kalau ketika bilang kita nggak bayar UKT itu dosen susah terima gaji ya? Bohong. Bohong banget itu. Nah, tapi ada biaya langsung. Nah, biaya langsung ini ada 6 komponen. 6. Jadi ada biaya langsung sumber daya manusia, itu untuk menggaji karyawan honorer dan dosen honorer. Gitu kan, yang tidak terkait dengan aparatur sipil negara. Terus ada biaya praktikum, biaya pembelajaran, terus biaya sarana praktikum, sarana pembelajaran, dan salah satu lagi itu biaya BHP kalau nggak salah. Nah, jadi 6 komponen ini itu dibiayai oleh sumber pemasukannya itu non APBN. Nah, ada dana masyarakat, gitu kan, dana hibah, dana mitra yang tadi dilakukan oleh UGM ya. Terus dana hasil usaha PTNBH, dan yang terakhir adalah UKT. Nah, dana masyarakat itu kampus tidak selalu menerima. Karena dana masyarakat aku juga kurang paham gimana mekanismenya. Dana hibah juga kampus tidak selalu menerima. Dana hasil mitra, gitu kan. Nah, kampus ini selalu menerima kalau dia melakukan mitra dengan korporasi gitu. Terus dana hasil usaha PTNBH juga mangkrak. Kenapa? Karena setiap kampus-kampus PTNBH itu usaha-usahanya nggak pernah berkembang, nggak pernah bisa sejajar sama korporasi-korporasi nasional gitu. Nah, terakhir ya tumpuan utama dari biaya langsung ini adalah UKT, otomatis kan ya. Nah, jadi si biaya langsung ini terdiri atas itu tadi dan hasilnya UKT, dan perhitungan UKT ini itu didasarkan kepada kemampuan ekonomi si orang tua. Makanya muncullah golongan-golongan kan, golongan 1 sampai 7. Nah, ini sistem penghitungannya ini yang nggak masuk akal. Iya, betul. Karena kan tentuan dari itu kan sistem perhitungan itu berdasarkan UKT median istilahnya. Jadi golongan 1, 2, 3 itu disubsidi oleh golongan 5, 6, 7. Golongan 4 itu sebagai UKT median kan. Nah, angka UKT median ini ditentukan berdasarkan seberapa banyak dana masyarakat yang diterima, seberapa banyak dana hibah yang diterima, mencukupi atau enggak. Kalau enggak mencukupi, maka UKT median dinaikkan. Nah, ini yang tidak masuk akal kalau dijadikan sebagai subsidi silang. Bagaimana caranya subsidi silang kalau UKT median dinaikkan? UKT median dinaikkan, otomatis UKT golongan 1, 2, 3 itu naik. Gitu kan. Ini yang terjadi di setiap tahun gitu. Makanya, dan juga untuk meminimalisir jumlah yang membludak dari UKT golongan 1, diatur pula di dalam Permendikti UKT golongan 1 itu
5%, UKT golongan 2 5%. Nah, ini masalahnya. Berarti kampanye mereka, dalih mereka bahwa ini untuk menopang si miskin apa semua dengan standar hidup dengan standar hidup yang di bawah rata-rata itu bisa masuk kuliah, pada dasarnya tidak ada. Karena itu bukan jadi faktor penentu utama. Iya, betul. Karena masih ada kuota tadi itu, kuota 5% doang. Iya. Padahal kalau kita lihat, dia kan memang data, hasil mau data BPS, mau data Oxford, apa semua. Ketimpangan orang miskin di Indonesia dengan orang kaya kan makin melebar gitu. Iya, betul. Ini terus cuma dikasih kuota 5%. Ya kan, kita nggak boleh kuliah, Bu. Nah, itu kan pada dasarnya nggak masuk akal gitu loh. Iya, betul. Ditambah kan pengaruh dari orang pun rela gitu. Banyak orang tua sampai menjual sawah, ternak, apa tebengi, rumah gitu, untuk menutupi kebutuhan anaknya untuk kuliah. Karena memang yang dikampanyekan tadi yang di awal kita bilang, ada uang, ada kualitas. Iya, betul. Pembodohan seperti itu gitu loh. Itu hukum yang terjadi di sistem sekarang memang gitu sih. Ada modal, ada kualitas gitu. Jadi memang bisa kita simpulkan soal standar penghitungan K1 sampai K3 terus K4 K6 ini tidak berdasarkan kondisi objektif, berdasarkan kondisi masyarakat ya, tingkat kemiskinan seseorang. Jadi variabel K yang dimaksud dalam rumusan BKT kan dia indeks. Nah, K1 tuh kayak indeks mutu, K2 tuh kalau nggak salah indeks pendapatan, K3 itu indeks pengeluaran dan sebagainya. Ini kan berdasarkan perhitungan dari Kemenkeu tanpa melihat realitas konkret masyarakat yang hadir pada saat itu.